Saudaraku, apapun keadaan hidup kita saat ini, hendaklah kita mau mengucap syukur di dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan mau. Dan kita mau menyerahkan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan saja. Ku mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Setiap detik tak pernah Kau tinggalkan ku sendiri. Selalu Kau tuntun langkahku dalam perjalanan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, Engkau menggendongku. Ya Tuhan, ku mau selalu bersama-Mu. Ya Tuhan, ini kerinduanku. Ya Tuhan, ku serahkan seluruh hidupku. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau hidup hanya bagi-Mu, lakukan kehendak-Mu. Selalu Kau tuntun langkahku dalam perjalanan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, Engkau menggendongku. Ya Tuhan, ku mau selalu bersama-Mu. Ya Tuhan, ini kerinduanku. Ya Tuhan, ku serahkan seluruh hidupku. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau hidup hanya bagi-Mu, lakukan kehendak-Mu. Di dalam segala keadaan, di dalam segala perkara, asal kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya Tuhan, ku mau bersama-Mu. Ya Tuhan, ini kerinduanku. Ya Tuhan, serahkan seluruh hidupku. Pakai sesuai rencana-Mu. Ku mau hidup hanya bagi-Mu. Oh, ku mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Ku mau hidup hanya bagi-Mu, lakukan kehendak-Mu. Oh, Tuhan Yesus, ku mau hidup seperti-Mu. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kembali saat ini kami semua anak-anak-Mu ada di hadapan Bapa. Kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam dan kami mau menanti-nantikan
Bapa berbicara bagi kami. Yang mulia, hamba hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Bapa kiranya berkenan mengurapi hamba, memberikan kepada hamba hikmat pengertian untuk dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Kebenaran yang berasal dari isi hati Bapa, kebenaran yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Roh Kudus Tuhan urapi hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah yang Bapa kehendaki. Sebab hamba tidak ingin ada satu jiwa pun yang tersesat. Tetapi biarlah lewat kebenaran ini, kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup mengikuti keinginan diri sendiri, kita hidup mengikuti apa yang kita mau, mengikuti hasrat hati kita, hawa nafsu diri kita, lalu kita terbentur kepada persoalan-persoalan hidup yang tidak kita inginkan, maka seringkali kita lalu mempersalahkan Tuhan. Padahal kalau kita mau memeriksa diri kita, persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu semua terjadi karena kita berjalan dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita percaya kita bisa melakukan itu. Kita tidak pernah bersandar kepada Tuhan. Kita tidak pernah berharap kepada Tuhan. Bahkan kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan ketika kita mau melakukan sesuatu. Apakah yang kita lakukan ini Tuhan kehendaki kita lakukan atau tidak? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak anak-anak Tuhan atau orang percaya yang seringkali ketika menghadapi persoalan lalu mempersalahkan Tuhan, lalu merasa kecewa dengan Tuhan, lalu berpikir bahwa Tuhan tidak pernah mau menolong mereka ketika mereka terbentur kepada masalah-masalah hidup yang mereka alami. Saudaraku, ini kesalahan terbesar yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mempersalahkan Tuhan padahal masalah itu terjadi karena kita sendiri yang menciptakan masalah itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya seharusnya kita tidak perlu meragukan kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Ratapan pasal yang ketiga, ayat 22 dan ayat 23, dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kasih setiamu. Perhatikan itu, saudaraku. Kalau firman Tuhan katakan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, pertanyaannya sekarang, mengapa kita seolah-olah tidak pernah melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Jawabannya hanya satu. Kita tidak pernah berharap kepada Tuhan secara benar. Kita tidak pernah mencari Tuhan dengan benar, saudaraku. Karena seringkali hidup sebagai orang percaya, kita memiliki cara hidup yang salah. Kita hanya mau memperalat Tuhan. Kita mau supaya Tuhan memberkati kita, Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kita mau supaya apa yang kita minta Tuhan berikan. Lalu ketika kita bisa mendapatkan semua itu, kita hidup, kita menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Artinya ketika kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita melupakan Tuhan. Kita hidup suka-suka diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri yang penuh dengan berbagai keinginan daging. Dan ketika terbentur kepada masalah, kita mempersalahkan Tuhan. Padahal kita sendiri yang tidak mau hidup di dalam pengaturan Tuhan. Kita sendiri yang tidak mau hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Kita sendiri yang tidak mau hidup menuruti perintah Tuhan.
Orang yang mau hidup di dalam pengaturan Tuhan, hidup dalam pemerintahan Tuhan, hidup melakukan semua perintah Tuhan, ini adalah ciri dari orang yang hidup takut akan Tuhan, saudaraku. Nah, orang yang hidup takut akan Tuhan itu pasti dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak perlu meragukan pemeliharaan Tuhan, karena firman Tuhan sudah mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Jadi setiap hari kalau kita berjalan dengan hati yang benar-benar takut akan Tuhan, kita mau mencari Tuhan secara benar, kita mau berharap kepada Tuhan, kita mau bersandar kepada Tuhan, maka kita akan tetap melihat penjagaan pemeliharaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ratapan pasal yang ketiga ini, kalau kita membaca ayat 25, dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Pertanyaannya sekarang, selama ini kita mencari Tuhan apa enggak? Selama ini kita berharap kepada Tuhan apa enggak, saudaraku? Karena begini, kalau orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu mencari Tuhan. Dia akan selalu berharap kepada Tuhan. Mazmur 103 ayat 17, firman Tuhan katakan begini, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Perhatikan itu. Jadi seharusnya sebagai orang percaya kita tidak perlu meragukan kasih setia Tuhan. Karena dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi perhatikan baik. Firman Tuhan katakan apa? Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, perhatikan ini, atas orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi kalau selama ini kita hidup sembrono, kita hidup suka-suka diri kita sendiri, kita hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri yang penuh dengan keinginan daging. Lalu ketika terbentur pada masalah, kita mempersalahkan Tuhan. Ini adalah hidup kekristenan yang konyol, saudaraku. Karena sebenarnya bukan Tuhan yang tidak setia, tetapi kitalah yang berubah setia terhadap Tuhan. Kitalah yang menarik diri jauh daripada Tuhan. Sebab kita tidak mau hidup di dalam pemerintahannya. Kita tidak mau tunduk di dalam pengaturannya. Kita tidak mau hidup menuruti perintah-perintahnya. Itulah yang membuat kita menjauh daripada Tuhan, saudaraku. Dan itu artinya kita tidak setia kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa seringkali kita tidak setia kepada Tuhan? Karena kita lebih setia kepada dunia ini. Kita lebih memilih untuk hidup dengan cara hidup dunia. Padahal firman Tuhan katakan kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Tetapi pada kenyataannya kita bergaul dengan dunia ini. Kita bersahabat dengan dunia ini. Kita jatuh cinta dengan dunia ini. Pada akhirnya akan membuat kita semakin terikat dengan dunia ini, saudaraku. Firman Tuhan katakan jelas, orang yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya adalah musuh Allah. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya kita yang menciptakan persoalan, tetapi kita mau Allah yang menyelesaikan. Ini kan konyol, saudaraku. Ini cara hidup macam apa? Oleh sebab itu kita harus berubah. Kita harus menyadari bahwa seringkali kita berubah setia terhadap Tuhan. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Dan firman Tuhan mencatat itu. Bahkan di saat kita tidak setia, Dia Allah yang tetap setia. Kalau kita membaca 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
Oleh sebab itu saat ini kita harus menyadari, ternyata kalau kita terbentur pada persoalan hidup, bukan Tuhan yang harus dipersalahkan. Kita harus memeriksa hidup kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Kalau kita tidak mau berubah, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah, kita terbuang dari hadapan Allah sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, setialah kepada Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, dan lihatlah pemeliharaan Tuhan akan sempurna atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah kehidupan kami, bahkan memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.